Oh, kamu dari tadi di depan pintu ya? Kamu pasti udah dengar semuanya. Jiwon lagi sensitif banget hari ini. Oh, enggak. Aku baik-baik aja kok. Tante, makasih ya. Tante, udah jagain aku selama ini. Sewu, kamu nggak keberatan nginep di rumah temen buat malam ini aja kan? Hati tante hancur. Ngeliat kamu harus jalan di atas kulit telur gara-gara Jiwon. Bibi, satu-satunya orang di rumah ini yang peduli sama aku. Makasih. Dia nggak lagi ngusir aku. Dia pasti cuma mikir, aku punya temen yang bisa aku tumpangi semalam. Rumah teman. Tante nyuruh aku nginep di rumah teman. Dia bahkan udah siapin baju ganti buat aku. Dia beneran nggak mau aku pulang malam ini. Tapi temen yang mana? Aku nggak punya temen. Dan di luar bunker, hujan mulai turun. Dunia di luar rasanya nggak nyambut aku sama sekali. Aku jalan, terus jalan. Nggak tahu mau kemana. Langkahku berhenti sendiri di depan pagar ini. Pas aku sadar, aku udah berdiri di sini. Kayak kesadaranku baru balik. Tapi kenapa kakiku nuntun aku ke sini? Kata orang-orang, dulu ada yang mikir mau lompat dari sini. Padahal tempatnya nggak tinggi-tinggi amat di titik ini. Sewu udah nggak punya apa-apa lagi buat diilangin. Ya, wajar aja mereka nggak tahu. Mereka kan nggak pernah mau naik ke sini. Tempat ini sepi banget. Tunggu, di sini juga ada bunker. Mikir soal bunker bikin semua kenangan buruk itu balik lagi. Kenangan yang paling pengen aku lupain. Tapi aku juga nggak ada di posisi buat milih-milih. Hujannya deres banget. Kalau aku di luar terus, aku bakal basah kuyup seharian kan? Kalaupun pagarnya lebih tinggi dari ini, aku tetap nggak bakal punya nyali buat manjatnya. Aku takut banget kehujanan. Saking takutnya, akhirnya aku malah masuk ke bunker itu lagi. Dan di hari itu, Sewu kembali ke tempat yang paling dia benci. Karena dunia di luar ternyata lebih kejam. Akhirnya, aku masuk juga ke bunker yang bukan rumahku. Gelap, sunyi, dingin. Cuma ada aku, sama suara langkahku sendiri. Di dalam bunker ini, ada lorong panjang banget. Gelapnya, kayak nggak ada ujungnya, kotor, berdebu. Kayaknya udah bertahan-tahan, nggak ada yang ngurus tempat ini. Rasanya, kayak aku lagi ikut uji nyali. Uji nyali yang aku nggak pernah daftar. Untungnya, ada kamar mandi. Setidaknya, aku bisa nyuci baju yang basah kuyup. Kehujanan tadi, anehnya, air sama listriknya masih nyala. Mungkin, karena ini tempat perlindungan darurat. Aku harap, aku nggak berakhir beneran tinggal di sini, di tempat asing yang dingin ini. Sendirian, kalau aku melek terus, pasti pikiranku isinya hal-hal gelap aja. Jadi, mending aku tidur aja. Mungkin besok, semua cuma mimpi buruk. Aku berharap, suatu hari nanti, ada seseorang yang beneran mau nerima aku, biar akhirnya aku punya tempat buat pulang. Hening. Sampai telingaku nangkap suara ini. Suara apa itu? Pintu? Tapi aku kan sendirian di sini. Loh, pintunya kebuka. Kenapa pintunya kebuka? Padahal dari tadi hujan deras. Apa? Aku lupa nutup pas masuk tadi. Nggak mungkin. Nggak. Aku inget banget, aku udah kunci pintunya. Pintu bunker nggak mungkin kebuka sendiri. Kalau gitu, berarti ada orang lain yang masuk di bunker seluas ini. Di tengah hujan badai, Sewu nggak sendirian lagi. Itu siapa? Dan detik lampu bunker itu nyala. Seluruh badanku langsung beku sampai mataku bertemu dengan matanya.